Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atansa Fatimah Kurniawati dari kelas 11 1 absen 4. Saya akan mengumpulkan atau membacakan video kultum yang berjudul Adab dalam Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sekalian, Bapak, Ibu yang saya hormati dan teman-teman serta adik-adik yang saya sayangi yang telah hadir di acara malam ini. Segala puji bagi Allah kita haturkan karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dan juga kita tidak lupa memanjatkan sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW agar di akhirat nanti kita mendapat syafaatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-temanku, izinkan saya Atansa Fatimah Kurniawati share atau menjelaskan atau menyebarkan sesuatu informasi tentang adab dalam berbicara. Jadi, para hadirin sekalian, bukankah kita punya lisan? Apakah lisan itu kita digunakan untuk berbicara? Tentunya iya. Namun, apakah lisan kita itu akan kembali pada diri kita sendiri? Apakah apa yang sudah kita ucapkan itu sudah sesuai dengan kaidah, sesuai dengan ajaran agama, sudah baik, sudah benar? Jadi sesuai dengan ajaran agama Islam, kita sebagai muslim tentunya harus menjaga lisan kita. Selain karena menjaga lisan adalah salah satu dari cabang iman, ada beberapa alasan juga mengapa kita harus menjaga lisan kita. Salah satunya adalah omongan adalah doa. Jadi sesuatu yang keluar dari mulut kita adalah doa. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari mulut kita, sesuatu yang kita ucapkan adalah sebagian merupakan harapan kita. Seperti ya Allah, semoga saya mendapatkan nilai yang bagus. Ya Allah, semoga nanti jam kos. Ya Allah, semoga saya dapat menggapai cita-cita. Ya Allah, kok hujan ya, semoga cepat terang deh gitu. Seperti itu ya para hadirin sekalian. Maka keluarlah istilah omongan adalah doa. Karena itu kita harus berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Kita harus menyaring apa yang harus kita ucapkan, apa kata-kata yang akan kita keluarkan. Kita harus memilahnya. Karena apa? Jika kita salah sedikit saja, itu akan berdampak buruk bagi kita. Semua ucapan yang kita lontarkan akan kembali pada diri kita sendiri, sekalipun itu untuk orang lain. Maka dari itu ada istilah yang namanya mulutmu adalah harimaumu. Karena sesuatu yang kita ucapkan sejatinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Bayangkan ketika kita mengajak atau mendoakan orang lain buruk dan orang lain itu tahu, lalu dia mengadu kepada Allah. Lalu Allah mendengarkan doanya karena dia adalah orang yang kita zolimi, orang yang kita sakiti. Dia tersakiti dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ya Allah berikanlah balasan yang setimpal untuk orang yang sudah berbuat jahat kepada saya. Mereka bilang begitu. Lalu yang akan rugi siapa? Diri kita sendiri kan. Namun ketika kita mendoakan orang lain yang baik, orang lain juga akan mendoakan baik diri kita, karena mereka merasa berutang budi, mungkin merasa kita perlakukan dengan baik, maka mereka juga harus memperlakukan kita dengan baik. Kita mendoakan diri sendiri adalah hal baik, dan ketika kita mendoakan diri sendiri, sesuatu yang akan kembali kepada diri kita adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti ketika kita hanya berdoa, ya Allah, semoga nilaiku bagus, namun kita diberi sesuatu yang lebih, kita dinaikkan rankingnya, kita mendapatkan prestasi yang begitu banyak. Tidak hanya dinaikkan nilainya, kita juga dipercaya oleh guru atau kita dipercaya oleh orang lain karena kita dapat menjaga omongan kita,
dapat menjaga kepercayaan orang lain gitu. Namun ketika kita mendoakan diri kita buruk, seperti ketika kalian sedang frustasi, ya Allah kayak nilaiku jelek, apakah aku terlalu bodoh, lalu tanpa sadar kita juga sebelumnya sudah mendoakan orang lain jelek, apakah itu akan menjadi double sakit kita akan menjadi berkali-kali lipat. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Hal itu tertera pada sabda Rasulullah yang berbunyi, Salamatal insani fi hafadil lisani. Artinya, keselamatan manusia itu tergantung pada menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, ketika kita menjaga lisan dengan baik, maka Allah juga menjauhkan hal-hal buruk bagi diri kita, karena kita selalu mendoakan kita hal-hal baik, seperti kita meminta keselamatan, kita meminta kedamaian, kita meminta dijauhkan dari godaan syaitan, menjauhkan dari maksiat, dari api neraka. Kita berdoa seperti ya Allah, semoga saya dapat mencapai cita-cita, semoga saya hidup tentram, semoga saya gini, semoga saya gitu. Pasti Allah juga akan menjaga diri kita, memberi kita hal-hal baik, selalu merasa diri kita dekat dengan Allah gitu. Lalu juga ada firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Wa man yaf'alu dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat kebaikan demikian, mencari ridha Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 114. Bahwa bagaimana kita yang ucapkan tidak ada manfaatnya jika kita tidak mengucapkannya untuk kebaikan. Tidak hanya kebaikan yang akan kembali lagi ke diri kita sendiri ketika kita mengucapkan sesuatu yang mungkin itu menambah pahala kita, tapi pahala kita juga akan terus mengalir. Karena ketika kita melontarkan hal baik kepada diri orang itu akan mengingat selalu perkataan kita mengalir pahalanya. Namun ketika kita melontarkan hal buruk, orang lain akan terus sakit hati, terus mengingatnya. Malah dosa kita yang terus mengalir. Selain kita harus menjaga lisan kita, kita juga harus menjaga gaya bicaranya kita. Kita harus menghormati orang lain, berbicara dengan sopan, dengan santun. Karena ketika kita berbicara dengan santun, berbicara dengan sopan, menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Kita dapat menaikkan martabat kita karena kita ramah, kita peduli ketika kita menghargai orang lain. Maka itulah arti dari omonganmu adalah harimaumu. Karena harimau yang kita lepaskan ketika kita tidak merawatnya dengan baik, harimau itu akan menyerang balik diri kita. Seperti omongan kita yang sudah kita lontarkan, ketika omongan kita buruk, kita juga akan mendapatkan dampak yang buruk. Seperti kita memperlakukan harimau kita, ketika kita menyiksa harimau juga akan menyerang balik kita. Jadi para hadirin, kita harus menjaga lisan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjaga keselamatan kita. Sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perbuatan atau perkataan yang saya lontarkan itu kurang berkenan. Terima kasih telah meluangkan waktu dan perhatiannya. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah selalu menjaga kita dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.